Selamat pagi, saudara-saudari semua. Hari ini menerangkan di kitab Imamat pasal 7 disampaikan oleh Pastor Iben. Saya merasa waktu membaca Alkitab perlu sangat terang Allah, terlebih lagi membaca kitab Imamat, ayat-ayat Imamat. Dulu membaca kitab Imamat, apa hubungan dengan aku? Sekarang kita tidak perlu memberikan korban persembahan dan juga dijelaskan dengan terperinci. Sering mengatakan dalam kitab ayat-ayat Alkitab sangat penting. Tetapi untuk persembahan korban persembahan dijelaskan dengan berulang kali apa hubungan dengan kita. Dan rupanya kalau kita melihat secara terperinci ayat ini, kalau kita melihat terang Allah, cara Allah, maka itu sangat penting. Dan jadi di kitab Imamat hari ini apa yang kita lihat dengan pandangan yang lain hari ini melihat, saya merasa bisa melihatnya dengan tembus. Belakangan ini saya melihat satu film seperti menyuci otak, dan saya terus membahas film ini, dan juga untuk MJ Leader kami bersama, dan ini tema dari film itu terus ada di dalam pikiran kami. Dan maka dengan tema di hari ini, memberi kepada Allah, bersedia mendekat Allah. Orang memberikan kepada Allah dan bersedia dengan cerita dan orang dengan Allah ini adalah surat cinta. Mengapa surat cinta? Sebab di dalamnya ada kasih, ada cinta kasih, yaitu kasih Allah dan imam dan juga para rakyat. Dan kasih diberikan kepada kita dalam ayat ini dibagi dalam 3 bagian. Ayat 1 sampai dengan 10 bagian pertama. Mempersembahkan korban persembahan bagian dari iman. Seharusnya pasal ini dibaca bersama dengan pasal kemarin yang disampaikan oleh Pastor Jason. Dari pasal 6 sampai 8 dikatakan menerangkan bagaimana korban persembahan, 5 korban persembahan, dan bagaimana menerangkan tentang hukum-hukum bagaimana kita harus melakukan lewat 5 persembahan ini, apa yang harus dikerjakan oleh imam, dan bagian dari imam itu apa. Ayat pertama dikatakan, inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Dan ayat kedua sampai kelima mengatakan persembahan ini apa yang cara imam harus mengerjakan atau cara mengelolanya. Bahkan di ayat ke-6 dikatakan para anak laki-laki imam haruslah memakannya dan dimakan di tempat yang kudus, yaitu bagian maha kudus. Dikatakan korban penebus salah hanya diperbolehkan bagi imam, dan rakyat tidak boleh, hanya bagi imam, dan juga hanya dipersembahkan bagi Allah. Maka dikatakan di ayat ke-6, hanya anak laki-laki dari imam yang harus memakannya. Ayat ke-6 sampai ke-7 mengatakan apa yang harus didapatkan oleh imam. Ayat ke-7 dikatakan, demikian hal korban penghapus dosa.
dan juga dengan hal korban penebus salah, satu hukum berlaku atas keduanya. Imam mengadakan perdamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Sebelumnya dikatakan korban persembahan penebus salah dan penebus dosa adalah korban yang persembahan yang berbeda. Dua makna. Tapi di sini dikatakan penebus salah dan penebus dosa itu sama, yaitu cara penanganan dari imam itu sama, dan cara imam memakannya juga sama. Di sini dikatakan harus dimakan di tempat yang kudus, yang di tempat yang kudus. Saya merenungkan mengapa harus memakan di tempat yang kudus, di suatu tempat yang kudus. Tentu bagian persembahan ini di hadapan Allah merupakan persembahan kudus, tetapi saya melihat hati Allah. Allah memberi karena mungkin kebanyakan dari para imam waktu giliran mereka bertugas itu cukup dalam masa cukup lama. Jadi bagi imam berkata, kamu tidak perlu bawa bekal, tidak perlu makan-makan atau membeli makanan di luar. Pada saat ada orang yang memberikan korban persembahan, kamu boleh memakannya di ruang kudus, di tempat kudus. Yaitu saat kamu bekerja lelah, kamu tidak perlu khawatir. Sebab Allah telah mempersiapkan persembahan di tempat yang ditentukan untuk kamu memakannya. Dan tempat ini hanya boleh di ruang kudus untuk memakannya. Walaupun berapa berkelimpahannya, imam yang lain tidak boleh dibawa pergi. Sebab dibawa pergi tidak boleh di tempat lain untuk memakannya. Jadi waktu menjamin waktu ke dalam kesibukanmu atau kamu sangat lelah, di bait suci ada barang untuk kamu makan. Dan ini Allah terus mengingatkan imam bahwa kamu ada penyediaan. Mengapa? Ayat ke-8 dikatakan, siapa yang mempersembahkan korban, imam yang persembahkan korban bakaran, bagi dia juga kulit korban bakaran di persembahan itu. Korban sajian sudah di ayat ke-6 disampaikan. Di sini dia takut akan tidak mendengar, dan dikatakan kembali mengikatkan korban sajian itu kulitnya boleh kamu ambil. Mungkin terlalu lelah, kamu boleh mengambil lebih banyak. Ayat 9-10 mengatakan mana bagian korban sajian yang boleh dibagian, yang juga merupakan dari juga dibagi oleh imam yang mempersembahkan korban persembahannya. Tadi dikatakan mempersembahkan penebus salat, korban persembahan hanya boleh dimakan di tempat kudus, di ruang kudus untuk makannya. Tapi ayat 9 dikatakan ada bagian boleh diambil. Ada bagian dari korban persembahan boleh dibawa pulang bersama dengan orang rumah. Allah terus mengatakan kepada imam, aku telah mempersiapkan segala kebutuhanmu. Ini hati Allah. Dan kemudian ayat seterusnya di pasal 11:21, ini korban keselamatan. 13:19 bagaimana cara mempersembahkan korban persembahan dan juga dipersembahkan dengan roti yang tidak beragi. Dan ayat 13-14 bagaimana persembahan bersama roti yang tak beragi itu juga itu adalah bagian dari imam. Bersamaan waktu dalam persembahan, imam mendapatkan juga penyediaan. Dan ini mengatakan bukan hanya diterangkan bagi
imam yang diberitahukan juga kepada para rakyat dan bangsa itu ada 15 sampai 27 mengatakan pada saat rakyat memakan daging korban persembahan ada peraturan. Dikatakan di dalam 5 persembahan hanya korban keselamatan, hanya persembahan itu boleh kamu bangsa boleh makannya, rakyat boleh makannya. Tetapi ini juga korban persembahan tidak sembarangan boleh dimakan. Jadi Allah melewat pasal ini memberitahukan kepada imam dan juga berkata kepada imam untuk disampaikan kepada rakyat. Dan ayat 15 sampai dengan 18 waktu mempersembahkan korban keselamatan baik di sini dibagi dalam 3 bagian. Ada korban syukuran. Ayat 15 katakan. Ayat 16 kan untuk korban nasar dan juga korban yang sukarela atau korban rela yaitu karena ingin bersyukur kamu pikir itu memberikan korban persembahan bagi Allah. Dan waktu memakan korban persembahan dan sikap cara memakan dan cara makannya dan waktunya juga berbeda. Terlebih dikatakan yaitu korban syukur harus itu juga dipersembahkan. Mengapa saya berpikir mengapa korban syukur hari itu juga harus dimakan, sedangkan korban nasar dan korban sukarela berbeda. Saya berpikir Allah ingin agar bersyukur itu satu yang fresh, yang segar, dan ini memberikan semangat bagimu. Lembu atau domba atau kambing, korban pesanan yang gitu besar, satu rumah kamu belum tentu makan habis. Jadi kamu harus berbagi dengan orang lain dan mengatakan bahwa kamu ada sesuatu penerimaan dari Allah yang hendak kamu bersyukur. Bukan hanya berbagi, terlebih lagi juga masih segar. Dan bersyukur sering mengingatkan kita, Allah mengingatkan kita, adakah syukur kita yang baru atau yang segar atau yang fresh? Atau kamu masih tetap bersyukur waktu kamu datang di gereja 611 atau waktu kamu percaya Tuhan, atau bersyukur dalam waktu yang masih lama? Saya baru dalam kemah suami istri di hadapan pedoman, yaitu seperti menabung, yaitu untuk memuji pihak lain. Dan ada bagian di sini ada beberapa yang tidak bisa mengutarakan isi terima kasih, hanya berkata terima kasih istri, kamu telah melahirkan anak bagiku. Terima kasih istri, kamu telah membereskan rumah. Seperti di dalam hatinya istrinya hanya 10 tahun sama dengan 1 hari hanya mengerjakan satu hal yang sama, dan dia tidak melihat yang kelebihannya yang baik. Akhirnya saya tidak merasa tahan hati. Akhirnya saya berkata, hai para suami atau sama istri pun sama, dalam 3 hari ini kamu melihat ada perubahan dari pendamping hidupmu atau dari pihak, atau kamu memuji dia, dan itulah korban bersyukurmu. Waktu ada syukur yang baru, dia berbeda, dia mempunyai perasaan, bahkan waktu mengungkapkannya mereka pun dengan mata yang berbinar. Allah ingin bersamaan waktu syukur kita adalah yang segar. Mengapa? Sebab kita melihat kebaikan Allah kepadamu dan melihat Allah selalu, berkat Allah di dalam hidup kita seperti setiap hari sama, tetapi setiap hari ada penyediaan Allah. Kemarin saya berpikir ada setengah hari tema untuk kesembuhan.
yaitu di bagian masa lalu mungkin yang luka dari orang tua, ayah ibu, atau dalam melayani sesuatu yang sulit. Kemarin saya pertama dengarkan gereja berkata bagian hari pagi dia itu merupakan bagian yang sangat baik. Dia menemukan beberapa tahun yang lalu dia ada bagian yang sangat menyakiti baginya. Kemarin waktu Allah menyembuhkan lewat rekan gereja menyembuhkan, dia mendapatkan kesembuhan dan dibebaskan. Sesungguhnya Allah setiap hari melakukan hal yang baru, tetapi adakah kamu melihat berkat anugerah Tuhan di dalam hidup kita? Dan makanya kita memeluk korban di sini. Korban keselamatan juga merupakan Tuhan juga ingin kita mempersembahkan korban syukur. Dan juga harus mengatakan hal yang najis tidak boleh kita kena kalau dan juga tidak boleh memakannya. Kalau kita memakan maka akan dimusnahkan dari antara bangsa. Mengapa begitu sangat serius? Bukannya korban persembahan itu sangat baik. Saya memberikan korban keselamatan dengan hati yang gembira, saya persembahkan. Mengapa? Oleh karena saya mempersembahkan korban keselamatan ini, waktu korban persembahan, tapi akhirnya waktu makan yang salah akhirnya membawa pada kematian. Kemudian saya melihat waktu untuk dilenyapkan ini apa artinya. Artinya dia mempunyai perjanjian. Jadi dilenyapkan dengan perjanjian itu ada hubungan. Mengapa ada korban persembahan? Sebab Allah mengikat perjanjian dengan kita. Aku dengan Allah mempunyai hubungan denganku, dan saya mengutamakan korban persembahan dan juga tidak boleh sembarangan untuk dimakan. Jadi Allah sangat mengutamakan persembahan yang dari kita. Dulu saya tidak dapat melihat kalau kita tidak mempersembahkan korban ini maka tidak ada korban persembahan. Tapi waktu kita memberikan korban syukur, waktu kita bersyukur, Allah sangat mengutamakan, menghargai syukur kita dengan korban persembahan dari syukur dan sangat diutamakan oleh Allah. Adakah kamu terpikir setiap syukurmu di hadapan Allah kamu bersyukur, baik kamu berdoa dengan Allah atau berbagi dengan Allah? Allah sangat mengutamakan setiap syukur kita. Dan ini sangat mengingatkan saya pun orang yang sedikit bersyukur, dan saya juga tidak bisa untuk menabung untuk bersyukur. Jadi sangat mengutamakan setiap perkataan yang kita ucapkan. Seperti di antara kita waktu kita berbicara dengan ayah dan ibu, IQ mereka sangat tinggi. Mungkin walaupun bagaimana orang mengatai mereka atau kata-kata yang menyerang mereka, dia merasa mereka dapat terima. Tapi hanya karena jawaban dari anak-anak, mereka sangat marah, bukan karena perkataan itu serius atau tidak, tetapi posisi yang kita hadapi itu siapa. Mengapa sangat menghargai persembahan tidak boleh disembarang dimakan. Yang utama yaitu sangat-sangat mengutamakan korban keselamatan yang kita persembahkan, dan juga sangat mengutamakan kita. Dan juga di bagian ini kita melihat satu yang sangat unik, yaitu imam. Waktu seorang mempersembahkan korban keselamatan, awalnya dengan gembira dia mempersembahkan korban ini kepada Allah, tapi dia punya keberanian memberitahukan kepada orang yang mempersembahkan korban itu, kalau kamu sembahkan sembarangan, kamu bisa mati. Rupanya imam harus bertanggung jawab.
Ada kebenaran yang diberikan kepada kita bersama waktu juga kita bersama saudara-saudari kita atau rekan kita yang melayani, beritahukan kepada mereka seperti contoh di kemah suami istri ada sepasang suami istri ini. Mereka juga membawa sampah datang. Beberapa hari kemudian menyelesaikan sampah dan sudah dibersihkan. Melihat mereka sangat gembira, tapi akhirnya tahu sesuatu. Rupanya di beberapa tahun ini mereka mempunyai satu anak. Oleh karena penolakan dari ayah dan ibu, jadi mereka belum menikah. Tetapi mereka sudah mempunyai seorang anak. Dalam hati saya berpikir, apakah saya harus beritahukan kepada mereka? Sebab di dalam keluarga ini, anak ini, kalau ayah ibu belum menikah sama saja seperti anak haram. Dia tidak dalam perlindungan dari ayah dan ibunya. Dan saya berpikir saya saja baru membongkar satu bom. Kalau saya terus memberitahukan apakah ini saya sangat tega, apakah mereka tidak dapat menanggungnya. Tapi saya dengan berani saya berkatakan kepada mereka, kalian harus menikah demi untuk anakmu, demi hubungan suami istri. Waktu saya berkata demikian, mereka bersedia mendengar. Awalnya saya memberi batas bagi mereka, bahkan mereka berkata tidak perlu cukup lama. Dalam 2 bulan ini kami akan menyelesaikannya. Dan rupanya imam juga bisa dalam waktu lewat firman Tuhan diberitahukan. Saya ingat dalam pengembalaan, ketua sel melihat suatu anggota sel banyak masalah. Tetapi anggota sel adakah bagian dalam? Oleh karena situasi memberikan perkaramu kepada ketua sel, tapi ada kata ketua sel tidak berani mengetahui, memberitahukanmu sebab takut dilukai dan juga perasaanmu, dan mungkin berkata sedikit kamu tidak memahami aku. Ini 1-2 arah. Imam harus berdiri di dalam posisinya dan lewat kebenaran. Kebenaran harus diberitahukan kepada orang banyak. Dan bersama waktu kita sebagai rakyat atau sebagai saudara-saudari semua, adakah kita bersedia untuk mendengar? Atau apakah dalam bagian kita bisa memberikan waktu bagi pemimpin kita, kebenaran bagi kita, memberitahukan kebenaran bagi kita. Kemudian 28 sampai 38 ini mengatakan tentang bagian dari imam. Ayat 31 dikatakan setelah korban persembahan bagian dadanya itu adalah bagian dari Harun dan anak-anaknya. Ayat 33, siapa yang mempersembahkan korban keselamatan maka dia memperoleh paha kanan. Dalam mempersembahkan korban mempersembahkan lebih banyak, yang mengerjakan lebih banyak akan mendapatkan bagian dari paha kanan. Yang lainnya mereka bagi rata. Kadang saya berpikir waktu kami berkhotbah, apakah kami akan di cabang gereja atau dan berkhotbah di sana? Ada kalanya kami juga adalah juga menerima persembahan atau diakornia dari mereka. Waktu persembahan ini, tentu mereka berterima kasih pada kami karena melayani mereka. Dan di dalam peraturan kami, setengah dari bagian persembahan itu bagian dari pengkhotbah, dan juga bagian yang lain di bagian orang Lewi berbagi rata. Jadi di dalam Allah sangat mengutamakan bagian yang keperluan yang
diperlukan oleh imam. Jadi ayat 34 dikatakan karena dada persembahan ujukan dan paha persembahan khusus diambil dari orang Israel dari segala korban keselamatan mereka dan telah kuberikan kepada imam dan Harun kepada anak-anaknya, dan ini ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Allah yang berkata demikian dan mengatur demikian, ini diberikan kepada imam dan ketetapan yang berlaku selamanya. Ayat 35 dan ke-6 berkata apa? Perintah Allah ke masing-masing yang diperlukan. Di sini dikatakan 36 terus mengatakan bagian dari Harun, bagian dari anak-anaknya, dan juga yang mereka yang diurapi oleh Musa. Mereka disuruh untuk datang memegang jabatan imam bagi Tuhan. Sepertinya Musa yang memanggil mereka. Sepertinya di antara anak cucu Harun. Tetapi yang paling utama yaitu oleh karena Tuhan memanggil mereka sebagai imam. Allah yang memanggil mereka sebagai imam, mereka tidak perlu menanam atau mendirikan rumah atau sendiri mencari pekerjaan. Kamu di dalam bait suci Allah, apa yang kamu miliki yaitu persembahan korban persembahan yang dari saudara-saudari, dan dalam bagian korban persembahan ada bagian darimu. Jadi di sini katakan Allah memanggil, Allah menyediakan, dan Allah yang bertanggung jawab. Saya tidak tahu adakah kamu masuk dalam bagian kehidupan seperti imam, tapi adalah kalanya sebagai imam merasa tidak percaya diri. Mengapa? Sebab segala yang ia makan ini dari persembahan orang Israel. Orang Israel mempersembahkan banyak, maka mereka punya penyediaan. Persembahan diberikan oleh Israel sedikit, bahkan orang Israel tidak memberikan persembahan, mereka tidak mempunyai apapun. Jadi dalam hati mereka seperti orang yang rendah, sebab mereka perlukan itu dari penyediaan orang banyak, dan yang mereka perlukan seperti menanti pemberian orang. Tetapi di sini Allah memberitahukan kepada semua imam segala penyediaan untuk bukan dari pemberian orang lain, tetapi akulah yang menyediakan bagimu, dan aku menanggung jawab baginya. Dan ini juga saya memberikan kepada rekan gereja, para orang Lewi. Segala yang kebutuhan kita seluruh Allah sendiri memberikan kepada kita. Sepertinya Imam Lewi lewat Musa, atau di gereja kita atau cabang gereja, yaitu lewat senior pastormu yang memberikanmu banyak atau dikit. Tetapi Allah di sini memberitahukan kepada kita bagian yang kekal ini adalah penyediaan Allah, dan Dia sendiri yang memberikan kepada kita. Allah tahu Dia waktu memanggil kita, Dia akan menanggung segalanya dan pasti menyediakan sampai pada akhirnya, dan akhirnya juga memberikan kepada saudari-saudari semua. Dan di sini dikatakan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintah kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka pada Tuhan di padang gurun Sinai. Di ayat 26 sampai 38 dikatakan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel. Sepertinya korban persembahan ini diperintahkan oleh Tuhan, tetapi mengapa Allah ingin orang untuk memberikan persembahan? Sebab Allah memberikan kesempatan orang bisa mendekat padanya lewat persembahan. Allah memberkati kita. Tapi lagi korban bersyukur. Semakin banyak kita mempersembahkan,
Korban syukur semakin banyak yang diberikan Allah kepada kita. Dan di bagian ini saya merenungkan bagian satu. Saya selalu merenungkan persembahan saya hanya persembahan sepersepuluhan. Saya sedikit bersyukur walaupun waktu bergembira atau karena putri saya masuk universitas atau putri saya menikah atau banyak yang gembira. Paling saya makan bersama dengan orang rumah saya. Sedikit saya punya pengertian dalam perkara ini, saya bersyukur dan persembahkan kepada Allah. Tetapi Allah memberikan kita kebebasan besar. Sebab dikatakan persembahan syukur yaitu korban persembahan sukarela, yaitu waktu kamu bersedia, kamu bersediakan. Kalau kamu tidak mempersembahkan, maka korban ini pun tidak ada. Tetapi waktu kita mengutamakan syukur kita, Allah juga mengutamakan kita. Dan Allah akan memberikan berkat yang lebih banyak lagi kepada kita. Jadi saudara-saudari semua, apakah kita orang yang selalu bersyukur? Apakah kita selalu orang selalu baru? Dan waktu saya berpikir hal ini, di ayat 15 dikatakan daging korban syukurannya menjadi korban keselamatan itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkan hari itu. Ya, itu harus langsung diberikan pada malam itu. Jadi saya berpikir malam ini saya harus mencari ibu saya untuk makan malam dan membagikan korban syukur saya dan melihat memberikan berkat Allah dalam hidup saya. Lewat saya orang melihat bagaimana berkat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi juga memberkati kita semua. Semakin banyak kita memberikan persembahan bagi Allah, maka semakin kamu mengalami berkat Allah yang lebih banyak. Kiranya firman Allah memberkati kita semua. Amin. Kita menguduskan nama. Engkau ada di tengah kami di pagi hari ini. Kami kembali mempersembahkan korban persembahan kami, sebab Engkau ada di kami mempersembahkan korban persembahan. Yesus, 你宝座在这里，哈利路亚，你荣耀在这里，是耶稣，圣洁耶稣。你宝座在这里，哈利路亚，你荣耀在这里，君王就在这里，我们焕然仙境，拥戴你为王，荣耀都归于你，君王就在这里，大能降下这里，和撒那归于至高神主耶稣。圣洁耶稣，你宝座在这里，哈利路亚，你荣耀在这里，君王就在这里，我们焕然前进，拥戴你为王，荣耀都归
在这里，他们将献着你，何撒那归于至高神主耶稣，君王就在这里，我们焕然前进，拥戴你为王，荣耀都归于你，君王就在这里，他们将献着你，何撒那归于至高神主耶稣，更多更多来高举你的名，更多更多来呼喊你的名，更多更多来承认你是主，直到那日我在这你里面，更多更多来高举你的名，更多更多来呼喊你的名，更多更多来承认你是主，直到那日我在这你里面，更多更多来高举你的名，更多更多来呼喊你的名，更多更多来承认你是主，直到那日我在这你里面，君王就在这里，我们焕然前进，拥戴你为王，荣耀都归于你，君王就在这里，大能彰显着你，何撒那归于至高神主耶稣，君王就在这里，我们焕然前进，拥戴你为王，荣耀都归于你，君王就在这里，大能彰显着你，何撒那归于至高神主耶稣，何撒那归于至高神主耶稣。主啊，我哋讚美你，主啊，我哋讚美你，主啊，我哋 Tuhan 將榮 kami 耀 memuji Engkau, segala kemuliaan bagi Engkau. Saudara, mari kita bersyukur kepada di hari-hari ini atas penyediaan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau. Waktu kami mengenal waktu kami mendapatkan keselamatannya, kalau sedikit banyaknya kami melihat tanganmu tidak lepas dari kami, melihat Engkau memberikan kasih karunia kepada kami bersyukur kepada Engkau, tetapi kami mengaku di dalam kami ada kadangnya hanya berhenti di masa lalu segala yang Kau kerjakan bagi kami. Dan pada hari ini waktu dibagikan oleh Pas MG Leader Iben, di dalam hati kami bersyukur dengan adalah syukur yang masih segar. Ada kamu memuji Tuhan? Kalau di dalam hidup kita tidak ingin sulit untuk melihat melihat pekerjaan Tuhan di kerjaan kita, atau beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau waktu kita bersyukur kita hanya sampai di waktu kita percaya Tuhan, itu adalah yaitu waktu kita merasa sulit untuk bersyukur.
yang silakan maju di depan untuk episode yang di online, silakan letakkan tangan di atas hati. Kita sulit melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita atau kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Beritahukan kepada Tuhan, Tuhan kami perlu akan Engkau. Kita juga berpikir, adakah kita yang bersyukur? Waktu Tuhan menyatakan kita bersyukur kepadanya, kami syukur dan ada karena yang seperti dikatakan. Atau kamu ingin membayar najarmu juga bisa bersyukur bisa mengubah cara pandang kita dan cara menyelesaikan perkara dalam hidup kita. Dalam 2 minggu ini kita renungkan pekerjaan Allah dalam hidupmu, kita bersyukur. Kita punya pandangan ke dalam, kita berkata pun akan berbeda. Mungkin sulit atau mereka tertekan. Jadi sampai hari ini sulit dalam pandangan ini melihat hidup.是的，主，我们来到你的面前，向你献上我们的感恩。 Tuhan yang terkasih yang datang di hadapan Engkau, sepertinya kami tidak melihat anugerah-Mu dalam hidup-Mu, tapi hari ini kami datang di hadapan Engkau. Kiranya Engkau membuka mata kami, sembuhkan yang di dalam kami sehingga kami bisa bersyukur. Dan juga dan saat kami bersyukur, kami melihat bahwa semua penyediaan tidak ada yang kurang dari hidup kami, sehingga kami diberkati dan penuh dengan damai sejahtera-Mu. Segala syukur kembali kami persembahkan di hadapan mezbah-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Saudara semua, di dalam minggu ini adakah perkara untuk kita bersyukur? Dan korban syukur ini kita persembahkan di hadapan mezbah Allah, dan kita berdoa, kita kembali mempersembahkan bagi Tuhan Allah. Ini waktu kita bersyukur dalam hidup kita, kita tahu bahwa penyediaan Allah tidak pernah kurang. Kita berdoa dan bersyukur
Waktu kita bersyukur, dupa harum syukur kita Tuhan berkenan. Kami bersyukur sama hati kami penuh sukacita dan sudah bersyukur dan terima kasih dapat menyambut kami dan pelayanan kami, pekerjaan kami, Engkau pun menjaga dan memberikan kuasa dan anugerah dalam nama Tuhan Yesus kami menyediakan bagi Tuhan kami berterima kasih dan memujikan. Tuhan kita tahu Dia
Allah yang memberi anugerah kepada kita, dan bersamaan waktu Allah yang menyediakan bagi kita. Jadi waktu kita saling berbagi, kita sungguh tahu bahwa Allah penuh dengan kasih setianya, dan Dia Allah yang menyediakan bagi kita. Dan tindakan kita memberikan satu tindakan untuk memberikan satu tindakan untuk memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan, baik persembahan syukur, penghapus salah, atau penghapus korban keselamatan, atau korban nazar kita. Saat ini mari kita dengan tindakan kita menanggapi kasih Tuhan kepada kita. Persembahan ini sebagai rasa syukur kita bagi Tuhan dan terima kasih kepada Tuhan. Baik itu korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentahisan, atau korban keselamatan. Baik itu nazar kita, sebab Allah dalam pasal itu dikatakan, ini dikatakan surat cinta itu yang Tuhan ingin memberkati kita sebab Dia mengasihi kita lewat imam, pelayanan dari imam Allah menyediakan bagi mereka. Lewat persembahan dari rakyatnya Allah memberkati kami. Tadi waktu kalian memberikan persembahan, tidak peduli banyak, tetapi saya menemukan Tuhan berkenan. Tuhan sangat bergembira dan Tuhan
sangat puas sebab lewat persembahan melihat Allah terus membimbing kita. Kita melihat kebaikan Tuhan. Mari kita menerima berkat. Bapa Surgawi, kiranya mata kami setiap orang selalu melihat kebaikan Engkau kepada kami, dan kami percaya ada Allah, dan kami percaya Engkau menyertai kami, dan tolong agar kami selalu pandangan kami fokus kepada Engkau, dan tolong hati kami untuk selalu bersyukur. Dan juga yang kami sampaikan, yaitu yang kami beritakan, yaitu pekerjaan Engkau di dalam hidup kami. Semakin kami memberikan persembahan, semakin Engkau memberkati kami. Tuhan memberkati kita semua dan diberikan Tuhan dengan berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.